What's up, Swole fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up, geng? Ada apa nih dengan Boston Celtics, gengs? Gila, gue masih gak percaya sih. Juara bertahan, main at home, itu bisa nge-choke a 20-point lead in back-to-back playoff game. Gila, sekarang ini Celtics gak disangka-sangka akan ke game ketiga di Madison Square Garden. Itu down 0-2 to the New York Knicks. Tapi benar-benar luar biasa sih. New York Knicks di quarter keempat selalu grind it out, main defense, dan of course kan juga terakhir Mikal Bridges lagi yang berhasil nge-stop Celtics at the final buzzer. So that's gonna be a very interesting topic untuk kita bahas hari ini di Time Out. Dan Golden State Warriors hari ini kalah dibantai sama Minnesota Timberwolves. Dan gue melihat ini ada sesuatu kekhawatiran sih menuju game ketiga tanpa Steph Curry yang akan out selama seminggu. So, itulah topik-topik di kelas Time Out yang kita akan bahas hari ini. And once again, thank you so much guys for always supporting Time Out. Thank you yang hari Jumat ini gue tahu akan long weekend tetap nonton. I really appreciate you guys. Pastikan kalian nonton secara full. Dan kalau kalian ingin support lebih jauh channel ini, pastikan kalian klik join, daftar jadi member. Udah mau NBA Finals, udah mau IBL Playoffs. So make sure you guys join our community on Discord. Nggak akan rugi guys masuk Discord. Itu akan seru banget, kalian akan nonton bareng seru-seruan, dapat live reaction dari gue juga. So pastikan di tier 30.000 kalian join jadi member YouTube, lalu connect your YouTube and Discord, kalian akan otomatis nanti masuk ke our server. Ada semua buku tutorialnya, ada semua di description box. So, thank you so much guys for watching. Kalau gitu langsung kita gas membahas tentang, ini kayak mirip banget ya, skripnya antara game 1 dan game keduanya Celtics melawan Knicks. Dimana Celtics unggul 20 poin sampai kuarter ketiga. Knicks come back di kuarter keempat and Mikal Bridges comes up with the big stop again at the buzzer. Gue nggak tahu sih so far apa yang terjadi di NBA Playoff ini, tapi seru banget sih semuanya game-gamenya. Dan Knicks sekarang ini going up 2-0 over the defending champion setelah menang 91-90 atas Boston Celtics. Mikal Bridges kembali tidak ada obat menurut gue, di mana game 1 dia nge-strip si Jaylen Brown, game kedua giliran Tatum nggak even bisa attempt at the end. Apakah kita beneran akan mendapatkan Eastern Conference Finals antara Indiana Pacers melawan New York Knicks? Apakah ini tahun 94 guys? Di mana Reggie Miller mungkin trash talk dengan Spike Lee, oh my god. Tapi di luar nalar sih, si Boston Celtics ini at home bisa 2 kali guys. 2 kali at home kehilangan leading 20 poin. Kayak jadi home court disadvantage ya untuk si Celtics. Statsnya Celtics di series ini selama 2 game itu leading 81 menit 4 detik. Sedangkan di New York Knicks itu unggulnya hanya 12 menit 15 detik guys. Dan di game kedua itu skornya 73-53 di 33 menit pertama. Dan setelah itu the Knicks just went on a big run, sempat 21-2 run seinget gue. Tapi di 15 menit terakhir pertandingan tersebut mereka went on a 38-17, 38-17 run to close the deal. Nggak tahu kenapa kemarin memang gue ada feeling sih setelah si Deuce McBride ngedang, itu gue ngelihat deh momentumnya ada di Knicks. Lalu juga body language pemainnya Celtics tuh kayak off banget sih, kayak nggak, kok gue ngerasa Celtics kayak SM ya sekarang ya. Kayak chemistry-nya kurang gitu loh. Iya, kayak Celtics tuh kayak SM gitu sih sekarang menurut gue sih ya. Tapi kemarin sih pahlawannya tetap adalah Mikal Bridges, man. Celtics nggak bisa jaga dia sih di kuarter keempat. Padahal 3 kuarter pertama Bridges 0 poin, 0 dari 8 nembaknya, tapi tiba-tiba menjadi sosok yang tidak bisa miss. Jrue Holiday disekolahin guys. Jrue Holiday 2 kali atau 3 kali kemarin ini di scoring one on one sama si Mikal Bridges. Ada sekali yang dia reverse layup juga. Bridges itu mencetak 14 dari 30 poinnya New York Knicks di 12 menit terakhir. Mikal Bridges juga mencetak 6 field goal, sedangkan Celtics sebagai tim, setotalnya semua untuk tim Celtics itu hanya 5 field goal aja di kuarter keempat. Dan of course the biggest moment adalah saat si Jason Tatum mendapatkan bola at the end, itu setelah si Brunson ya free throw, Brunson put up si Knicks up by 1. Gua nggak tahu, tapi setahu gue sih mereka punya timeout ya si Celtics. Gue lumayan kaget Joe Mazzulla nggak mau set up his offense sih. Karena apalagi sejak si Jason Tatum bolanya lepas dribble, gue sih akan call timeout langsung sih. Karena itu udah berantakan banget offense-nya dia kan untuk bisa, and the game is on the line.
You guys gotta remember the game is on the line, maybe the series is on the line as well. Dan gue makanya kaget banget si Joe Mazzulla nggak mau call timeout dan akhirnya si Jason Tatum udah lompat, bingung mau ngoper siapa. Si Jaylen Brown-nya di belakangnya dia nggak bisa lihat, sehingga si Mikal Bridges itu berani untuk collapse dan juga untuk bisa crowd si Jason Tatum dan akhirnya dapat bolanya at the end. So, gue nggak tahu kenapa menurut gue tapi banyak banget coaching mistake-nya dari si Joe Mazzulla kemarin ini di 2 game ini sih. I think di 2 game ini Joe Mazzulla getting out coached by Tips sih. Oke. Apalagi di kuarter 4 ya, kita tahu kuarter 4 offensive Celtics tuh parah banget. Parah banget di 2 game pertama ini. Celtics hanya mencetak 38 poin. 11 dari 53 nembaknya. Selama kuarter 4 dan juga overtime di series ini atau 29 menit. Padahal Celtics selama regular season itu adalah clutch team terbaik kayaknya di NBA. So, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba si Celtics bisa menjadi tim yang sangat tidak clutch di 2 game ini. Dan ini juga sangat tidak karakteristiknya mereka ya. Karena kita tahu ini tim juara loh. Ada Jaylen Brown, ada Jason Tatum, ada Jrue Holiday, ada Derrick White. KP memang sayangnya lagi sakit. Itu kenapa KP mainnya cuma 13 menitan in and out the lineup. Tapi semoga katanya si Mazzulla in the next game he will feel better. KP masih non-factor so far menurut gue di series ini. But they will need him though. They will need him to play like a unicorn at his former team stadium di Madison Square Garden. I don't think Celtics bisa comeback tanpa KP sih. So they will need KP to be healthy sih in the next game sih. Di 2 game ini ya Celtics main sih 3 poinnya lebih dikit sih. Main 10 dari 40 kayaknya. Wah, 10 dari 40 tapi di 2 game ini Celtics nembak 3 poinnya 25 dari 100 sih, which is really bad. Mainnya dari Knicks actually Jalen Brunson of course ada perannya, tapi yang paling oke sih mainnya menurut gue Karl-Anthony Towns dan juga Josh Hart ya. Karl-Anthony Towns double-double, 21 poin, 17 rebounds, defense-nya juga amazing, lalu juga ada kalau salah satu di kuarter keempat ada 3-point play juga untuk bisa membantu momentumnya Knicks. Catman ballin. But Josh Hart tuh, dibiarin nembak terus kemarin nih Josh Hart. Dan Josh Hart tuh pinter loh menurut gue. Dia tahu Celtics itu kan fokusnya ke Jalen Brunson kan. Jadi dia tuh tahu kapan harus ngedrive, kapan harus nge-cut, kapan harus nunggu di corner atau di 3-point line. Dia tuh menurut gue this is really smart. And then dia akhirnya main nyetak 23 poin, 6 rebound dan juga 3 steals. Bisa-bisanya loh tapi. Josh Hart kemarin itu adalah top scorer ya, dari kedua tim. Dia bukan superstar tapi tetap dia menjadi top scorer kemarin di game kedua. So far menurut gue sih si Josh Hart ini adalah salah satu X factor juga sih untuk si New York Knicks. Dan kita belum ngomongin OG Anunoby yang juga did an amazing job jagain si Jason Tatum selama 2 game ini. Tapi Celtics sekarang ini dalam posisi yang buruk banget sih menurut gue sih. Going to Madison Square Garden, going to 0-2. Harganya juga udah meledak ya, harga tiketnya kalau nggak salah $700 kalau lo mau nonton game ketiga nanti ini di MSG. Tapi sekarang ini warga Knicks lagi hype banget sih. Mereka juga kayak nggak nyangka kalau timnya bisa 2 kali comeback. Gue penasaran sih Bing Bong ya, apa namanya? Bing Bong itu di mana sekarang ya? Terus si Spider-Man yang suka bawa, waduh botol itu masih ada nggak di depannya MSG? Gue penasaran juga sih. Tapi the New York Knicks confident levelnya pasti lagi off the charts sih right now sih untuk going to game 3. Gue yakin juga Stephen A. Smith happy banget sih di first take. Gue gak kebayang sih trash talkingnya Stephen A. Smith sih. Sekarang ini timnya lagi on a very good run sih. Dari statik mana ada Derrick White dan juga Jaylen Brown yang masing-masing 20 poin. Sedangkan Tatum still struggling. Tatum main hanya 13 poin aja. Tatum harus bisa bounce back sih di game ketiga nanti. Kalau dia gak bisa bounce back sih dia akan kena a generational slander online. Online pasti habis dia kalau dia gak bisa comeback. Masa sih segitu kangennya dia sama bapaknya. Bapaknya kan lagi ngelatih PJ nih sekarang nih. Katanya juga bapaknya pertama kali loh nggak attend playoff game-nya si Jason Tatum. Not sure if that's true or not. Tapi itu yang gue denger sih ceritanya bahwa ini pertama kalinya dia nggak nonton anaknya main di playoff secara langsung. Kemudian ada hal beberapa yang unik setelah pertandingan. Of course yang pertama ada si Josh Hart lagi press con tiba-tiba fire alarmnya bunyi. But for us, it's just about continuing to get better.
No one else would worry about that. Yeah, and figuring out a way to put together a full 48-minute game. Dan lucunya, itu kan pada nggak keluar ya, pada nggak panik ya. Tapi setelah itu katanya wartawannya semua pada keluar, evakuasi dulu sebentar. Dan setelah itu sebenarnya harusnya Jason Tatum yang press con. Tapi karena dia lihat ruangan press connya kosong, dia pulang guys. Jadi pas wartawannya balik, mau interview Jason Tatum udah nggak ada. Udah nggak ada. Dan yang berikutnya adalah si Paul Pierce guys. Paul Pierce hari ini kalah. Dia bet on himself, bilang bahwa pokoknya kalau Celtics kalah game kedua, gue akan jalan kaki dari rumah gue ke studionya Fox Sport. And kalah guys. Tapi dia, I respect him karena dia melakukan apa yang dia bilang di live TV. So dia tadi pagi kayak mungkin jalan jam 5 pagi kali. I swear, I think dia jam 5 atau jam setengah 6 pagi itu udah mulai jalan dari rumahnya in his robe ke tempatnya si Fox Studio itu. Tapi itu jauh banget guys. Itu kalau jalan itu 8 jam cuy. Kayak 20 miles deh. I think it was 20 miles or 18 miles gitu. Dari rumahnya dia ke Fox Studio. Man, that's crazy though. That's crazy. Itu jauh banget sih. Gue penasaran sih. Dia ada curangnya nggak? Ada nyolong-nyolongnya ya, naik Uber gitu dikit. Gue penasaran sih, tapi wah gila tuh pasti dia kesel banget sih sama Boston Celtics sih. He gotta do that. But it's fun though. Itu gimmick, salah satu gimmick yang viral. Gimmick yang viral dan juga pasti membantu untuk show-nya dia sih. Untuk Boston Celtics fans, maybe mereka masih oke lah ya. Masih ya stres dikit, tapi mereka on the road pretty good though. On the road regular seasonnya oke. Mereka outscored their opponents by 9,5 poin per game. I think menurut gue kuncinya untuk Celtics hanyalah untuk bisa menang game 3 sih. I think kalau mereka bisa menang game ketiga harusnya sih mereka should be okay. Harusnya bisa comeback lah ngalahin New York Knicks. Jadi game ketiga akan menjadi the biggest game untuk si Boston Celtics. Sekarang kita akan pindah ke Golden State Warriors yang offense-nya kayaknya lumayan berat ya tanpa Stephen Curry. Minnesota hari ini bangkit untuk bantai Warriors 117-93. Seriesnya sekarang ini 1-1 menuju ke Chase Center. Defense-nya Timberwolves ya hari ini kayaknya lebih banyak fokus kepada Jimmy Butler. Di mana mereka memaksakan Jimmy Butler untuk tidak menjadi scoring threat. Menjadi pasif malah mainnya si Jimmy Butler. Di quarter 1 pun mereka bisa menahan Warriors hanya 15 poin aja. And by halftime mereka udah unggul 56-39. Tadi Warriors sempat bikin gamenya sempat menarik sih di quarter 3 itu juga menurut gue mengkhawatirkan untuk para fansnya Minnesota Timberwolves. Di mana sempat beda 7 poin aja, tapi setelah itu momentumnya berhasil diambil kembali sama Minnesota dan gamenya jadi jauh lagi. Ya tadi Kohala tuh gara-gara 3 poinnya Minnesota sih yang cukup oke hari ini. Minnesota tuh 16 dari 37, jauh lebih bagus pada game pertama mereka pastinya. Julius Randle lumayan mendominasi hari ini, 24 poin, 11 assist dan 7 rebound. 11 assist itu sih luar biasa sih. Julius Randle make sure everybody is involved, everybody nembak, dapat good shot menurut gue. Anthony Edwards sih nggak masuk akal menurut gue, 20 poin, 9 rebound. Nggak masuk akal kenapa gue bilang, karena dia tuh cedera ankle guys, nggak bisa jalan loh. Megang ankle kirinya, itu digendong ke locker room, terus tiba-tiba balik lagi pemanasan. Kayak it was nothing, kayak kakinya kayak nggak kenapa-napa men. Itu gue agak shock sih tadi. Tadi gue pikir dia udah pasti kayak nggak bakal balik lah si Ant-Man, pasti out lah for the rest of the game. Tiba-tiba balik Habis itu ya itu nggak masuk akal menurut gue. Dan kayak nggak apa-apa, larinya juga nggak apa-apa, masih ngepoin. So crazy man. Ant-Man kata temen-temennya bercanda, kayak lu kalau mau Ant-Man nggak main kakinya harus dipotong lah. Terus kayak kalau dia udah kayak mau mati lah baru kagak main lagi. Jadi man, Ant-Man gila sih. Ant-Man gila banget menurut gue. Setelah itu of course dapat boost yang luar biasa dari Nickeil Alexander-Walker. Hari ini akhirnya dia bermain cukup bagus, dimana dia mencetak 20 poin off the bench untuk Minnesota Timberwolves, dan itu menjadi pembeda banget sih. And of course belum lagi kita ngomongin Jaden McDaniels, solid all around game hari ini, banyak juga dapat easy points for Minnesota. Kayak Minnesota itu kalau si Jaden McDaniels main bagus ya, itu kayak udah hampir pasti menang sih. Impressive performance menurut gue untuk defense si Minnesota Timberwolves, di mana Minnesota itu udah bisa menahan lawan ya di bawah 100 poin itu sebanyak 5 kali dari 7 pertandingan playoff mereka season ini. Jadi luar biasa sih adjustment dari Chris Finch hari ini. Bad news sih untuk Golden State Warriors fans. Si Steph Curry akhirnya reportnya dia strain hamstringnya grade 1.
which is not bad, not really bad, tapi kayaknya akan miss selama seminggu. Jadi dia kayak baru bisa main lagi mungkin game ke-5. I would like to say game ke-5 kayak Steph Curry baru akan bisa bermain lagi. Cuma offense-nya Warriors looks really rough though without him, karena bolanya sering kayak end up hampir shot clock violation, atau end up at Draymond Green nembak 3 point, ataupun just a bad shot at the end. Padahal hari ini mereka dapat boost dari Jonathan Kuminga dan juga Trish Jackson Davis. Kuminga setelah sudah lama tidak bermain dan masuk rotasi, akhirnya he got his joy back. Dia 18 poin, 8 dari 11 nembaknya. Sedangkan TJD 15 poin, 6 rebound, 6 dari 6 nembaknya hari ini. Tapi walaupun dapat boost dari 2 pemain itu, saat masuk garbage time, itu bedanya masih 22 poin guys. Masih 22 poin sih, jauh banget. Dan tadi di babak pertama pun juga si Steve Kerr udah mainin 14 pemain. Gue baru tahu loh. Jujur gue baru tahu bisa mainin 14 pemain. Gue kira cuma boleh 12 pemain yang ada jersey, yang pakai jersey loh. Jadi gue tadi lumayan kaget, wih 14 pemain ya. Tapi hari ini kayak Steve Kerr lebih melakukan banyak eksperimen ya. Kayak udah tahu kayaknya hari ini agak berat menang. Gue juga bingung tapi kenapa Kevin Looney cuma main 2 menit. Gue kira Looney mainnya oke banget di game 1. Gue kira dia akan main banyak di game kali ini. So I was really confused about that one. Tapi kalau gue lihat sih dia nyari aja sih komposisi yang bisa dipakai atau personal yang bisa cocok untuk main di game ketiga nanti ini. Jadi kayaknya Steve Kerr nggak ambil pusing sih kalah di game kedua ini. Cuma memang menurut gue Draymond harus bisa control his emotion. Of course tadi Draymond nyikut mukanya si Nasrid, dia marah-marah, gue nggak tahu kenapa, ya dia kena technical foul sih. Tapi lucunya nggak di-eject sih, tapi gue kira akan dikasih second technical foul langsung di-eject aja sama wasit, tapi ternyata enggak sih. Dan hampir satu tim loh yang harus nenangin si Draymond loh. Dari Steph Curry, Jerry Stackhouse, Steve Kerr, Jimmy Butler, semuanya Trish Jackson Davis, gila banget sih. Tapi ya Draymond nggak ada Steph, ini tuh step it up juga sih untuk offense sih, nggak bisa cuma marah-marah doang sih di lapangan sih. Because he did not show up. I know he scored 9 points, but I think he need more than that untuk bisa membantu si Golden State Warriors hari ini. So itu salah satu yang mengkhawatirkan. Yang kedua adalah Jimmy Butler. Jimmy Butler beberapa kali tadi nggak mau attack si Dante DiVincenzo. Gue nggak tahu kenapa. Gue yakin Dante nggak bisa jaga dia sih. But dia cuma mau ngoper-ngoper aja tadi si Jimmy Butler. So I don't know what's going on with him. Dia hari ini 17 poin sih tetap. Dia 17 poin, 7 rebound. But menurut gue, kalau Golden State mau menang, kayaknya Jimmy Butler harus 30 plus poin deh. Kayaknya kalau dia 30 plus poin, itu Warriors baru punya good chance bisa menangkan gamenya melawan Minnesota Timberwolves. Quinton Post rough, minus 13 dalam 3 menit. That's crazy work. Tapi itu menurut gue, I think game ketiga juga ini akan penting banget sih. Game ketiga ini akan menentukan sih siapa yang akan dapat momentumnya untuk ke game keempat. So, excited banget untuk game ketiga hari Minggu ya. Is it? No. Yeah, hold on, hari ini hari Jumat. Ya, hari Minggu benar. So, Minggu, oh my God. Should I go live chat? For that? Let me know guys in the comment section below. And Denver Nuggets got punked in game 2. Itu adalah kata-katanya dari Coach David Adelman setelah timnya dibantai 149-106 di game kedua. Itu gamenya udah kelar dari 2 menit pertama sih. Menurut gue sejujurnya sih, karena OKC udah ngamuk banget sih. They were hitting all their shots. Mereka benar-benar keluar dengan sense of urgency yang sangat tinggi sekali. Mereka juga tahu sih kalau Denver itu lagi main game ke-9 dalam 18 harinya. Jadi nggak akan kuat sih kalau diajakin lari sih. So they did that, and Shea of course had an amazing game. Shea udah nemuin lagi groove-nya dia. Gila men, Shea game high 34 poin. 11 dari 13 nembaknya dan juga 11 dari 11 free throw-nya. 34 points on 13 shots. That's crazy bro. Itu susah loh. Susah banget. Dan juga Shea itu set record ya untuk playoff kayaknya. Dimana dia plus minusnya plus 51 dalam 30 menit saja. So Shea is back. We could say that. Mainnya oke sih dari awal udah ngegas. Dan akhirnya juga halftime mereka udah 87 poin guys. 87 poin dalam 24 menit. A new record juga sih untuk NBA playoff. Kemarin itu ada 8 pemainnya OKC yang double digit. J-Dub 17 points. Chad bounce back with 15 points, 11 rebounds. I-Hart 14 points. Isaac Joe 14 points. Nuggets tapi main udah kelihatan juga sih kecapean. And very slow man. They just a step slower main dari si OKC Thunder. Banyak banget miss shot awal-awal pertandingan. Jokic kayak fall out juga. Kalau gue ingat gue main dia fall out 3 quarter.
Jokic juga nggak terlalu agresif banget menurut gue mainnya kemarin. So, yeah man, Nuggets kemarinnya agak mau memantau juga, kayak mau memantau adjustment apa sih yang dilakukan sama OKC Thunder. But they got what they wanted though. Mereka udah dapat apa yang mereka mau. Mereka hanya perlu satu game aja menuju ke Denver. I think dengan istirahat pemain starternya kemarin itu banyak, gue rasa itu akan membantu mereka sih di game berikutnya sih. Jadi gue berharap sih Denver bisa ngambil satu game lagi ya. Kalau Denver bisa ngambil game ketiga sih akan seru banget sih. Itu adalah harapan saya guys. So, itulah time out hari ini guys. Once again, thank you so much for always supporting time out. Semoga kalian dapat informasi-informasi baru juga di video kali ini. Yeah guys, have a great long weekend guys. Gue gak tahu seliburnya sampai hari apa. Have a great long weekend. Tungguin juga ntar liputan gue dari Liga Putri, IBL. Lalu juga nanti ada liputan dari Timnas U16 Putra juga. So, just wait for it. Stay tuned. Always support this channel agar gue bisa terus meliput basket. So yeah, once again, thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.